Nun sukun, ini huruf nun, ini tanda sukun. Huruf. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik Bapak Ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih belum lancar, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya, kemudian bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Dengan penjelasan yang nanti akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Kemudian nanti untuk mengaji Al-Qur'annya akan kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, gunanya untuk melatih, untuk menterapi saudara semuanya, agar bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Kunci utama supaya kita bisa segera lancar membaca Al-Quran, tentulah kita harus rajin-rajin membuka Al-Quran dan membacanya. Kemudian kita juga harus mempelajari ilmu tajwid supaya tidak hanya sekedar lancar, tapi kita juga memahami ilmu tajwidnya. Karena kalau hanya sekedar lancar dalam membaca Al-Quran tapi tidak memahami ilmu tajwid, maka ketika kita membaca Al-Quran nih, misalkan di depan umum ya, terdengar oleh orang yang memahami ilmu tajwid, meskipun orang tersebut tidak membuka Al-Quran, hanya dengan mendengar saja, maka orang yang memahami ilmu tajwid tersebut dapat bisa mengetahui kalau bacaan seseorang tersebut misalnya tidak mengerti tajwid. Maka oleh sebab itu, di sini kami berupaya supaya saudara semuanya, Bapak Ibu yang lansia maupun yang masih muda, yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, dan juga bukan cuma sekedar lancar tapi juga memahami ilmu tajwidnya, seperti itu. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Belajar mengaji Al-Qur'an kita pada kali ini melanjutkan kembali pada surah Yasin. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-49. Sebelumnya telah kita pelajari ayat yang ke-48. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-49. Marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Sekarang marilah sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ma dibaca panjang, ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an kita, apabila bertemu dengan huruf alif, kita perhatikan. Nah, ini huruf alif nih. Tiang ke atas nih huruf alif nih. Nah, kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah. Baris satu di atas huruf harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma yanzuru. Nun sukun, ini huruf nun, ini tanda sukun. Nah, huruf sukun
Kadang itu juga disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya itu sama saja. Nun sukun bertemu dengan huruf dha. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf dha termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makhrijul huruf nun dengan huruf dha ini dia di tengah-tengah. Nah, tidak jauh juga tidak dekat, di tengah-tengah, maka dikatakan awsat. Sehingga cara membacanya itu kalau ikhfa itu disamarkan kemudian didengungkan. Yang disamarkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya disamarkan. Jangan kita baca yan, bunyi n-nya sempurna jelas begitu jangan, tapi bunyi nunnya tuh nun sukunnya itu disamarkan. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Luru seperti itu. Huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah, ini namanya harokat dhammah nih. Nah, tanda baca dhammah. Maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal, tebalkan huruf ra-nya. Luru. Kemudian ru dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Gitu kan? Kenapa kok ru dibaca panjang ini? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran ya, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, waw sukun. Nah, mengaji Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah itu dibaca panjang. Sesuai rumus 2 warna hitam. Coba perhatikan rumus 2 warna hitam tuh. Waw sukun pasangannya adalah harokat dhammah, sehingga huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Ru dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma yanzuruna illa, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Nah, harusnya saudara sudah bisa tahu ini. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Sayhatau, ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, perhatikan media gambar di layar. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di nomor 2. Kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada ini, ada harokat fathah, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, sesuai dengan gambar yang di nomor 2 tuh, huruf lin ada 2 yang di nomor 2 tuh. Nah, maka kita baca lunak, lembut saja. Sayhatau, tanwin nih bertemu dengan huruf waw. Nah, perlu untuk kita ingat ya, kalau kita mengaji Al-Quran itu setiap bertemu nun sukun atau setiap bertemu tanwin, kita perhatikan nun sukun atau tanwinnya tuh dia bertemu dengan huruf apa begitu. Maka dia akan terjadi hukum tajwid ya, seperti itu. Ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw huruf apa? Nah, harus kita ketahui. Huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membaca tanwinnya nih ya, nih bunyi tanwinnya ini cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian didengungkan. Jadi bunyi tanwinnya ini dimasukkan melebur ke huruf waw. Kita baca sayhatau, hatau, jangan dibaca hatan tapi hatau, masuk ke huruf waw. Kemudian didengungkan, digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Sayhatau wa, seperti itu. Wa dibaca panjang. Harusnya saudara sudah bisa tahu kenapa kok wa dibaca panjang, apa tanda panjangnya nih, gitu kan? Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Nah, kenapa kok wa dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Nah, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah.
maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 warna hitam tuh. Sehingga wa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wahidatan, tanwin bertemu dengan huruf ta. Harusnya saudara sudah bisa tahu apa hukum tajwidnya. Jika tadi di atas huruf-hurufnya itu sudah saudara hafal begitu. Huruf ta ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia masuk pada ikhfa hakiki akrob. Kenapa dikatakan akrob? Karena makhrijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat. Mana huruf nunnya mana? Ini kan tanwin. Tanwin itu di ujungnya tuh ada huruf nunnya tuh. Wahidatan, wahidatan. Seharusnya kita baca wahidatan kan? Wahidatan tuh ujungnya ada huruf nunnya. Jadi yang tampak ketika kita ucapkan, tapi dari segi penulisan dia mana ada, mana tampak huruf nunnya, mana ada nih, ada tak huruf nunnya, nggak ada kan? Tapi kalau kita ucapkan dia akan tampak begitu. Wahidatan. Nah, maka bunyi tanwinnya karena dia ini bertemu dengan huruf ikhfa ya, maka disamarkan bunyi tanwinnya, disamarkan kemudian didengungkan. Jangan dibaca wahidatan tan sempurna, bunyi n-nya sempurna, jangan, tapi disamarkan. Wahidatan. Nah, kemudian didengungkan. Jadi kita panjangkan sejenak. Wahidatan ta'khudhuhum. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di layar tuh. Hukum mim sukun itu ada 3. Perhatikan yang di nomor 3, di situ ada bacaannya izhar syafawi. Dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada mim sukun, ada huruf mimnya, ada tanda sukun. Mim sokonnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, ya izhar syafawi hukumnya. Ini mim sokon bertemu dengan huruf waw di sininya nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ini mim sokon bertemu dengan huruf waw, huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, maka dibaca jelas, tak berdengung, jadi baca pendek saja. Hum wa hum pendek gitu. Kemudian sama dengan ini mim sukun bertemu dengan huruf ya. Apa hukumnya? Ya izhar syafawi lagi. Karena kan keterangannya kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, ya izhar syafawi hukumnya. Ini mim sukunnya bertemu dengan huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Nah, tapi ini kan huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya izhar syafawi. Nah, baca jelas, tak berdengung, pendek saja. Wahum ya khisimun. Mun dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Tapi dia pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i kok berubah menjadi mad arid li sukun nih? Apa penyebabnya gitu kan? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Harusnya saudara sudah bisa tahu kenapa kok mu dibaca panjang. Mana tanda panjangnya mana gitu kan? Harusnya saudara sudah tahu karena tadi di atas sudah kita jumpai. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang, sehingga mu dibaca panjang. Pada awalnya dia mad tabi'i, pada awalnya, kemudian mad tabi'anya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, dengan huruf yang kita matikan, berubah nama dia menjadi mad arid li sukun. Yang panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kali kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tuh kita harus milih mad arid li sukunnya ini kita baca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, semua mad arid li sukun kita baca 2 harokat. Kalau dibaca 4, semua mad arid li sukun kita baca 4. Harus konsisten, dia tidak boleh selang-seling, itu tidak boleh. Mad arid li sukun di atas kita baca 4, bawah kita baca 6, bawah lagi kita baca 2, tengah lagi kita baca 4, tuh nggak boleh seperti itu. Harus konsisten, harus sama seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti berwakaf di huruf nun, kita baca ya khisimun, mun. Tidak dibaca muna, tidak, tapi dibaca mun. Kenapa huruf nunnya kita sukunkan? Jadi peraturannya itu kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan hurufnya. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita tepat di huruf nun. Tadi apa peraturannya? Berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Karena ini kita berhenti di huruf nun, huruf nun tidak dibaca panjang, berarti hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca ya khisimun, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Kita terapkan apa yang telah kita pelajari tadi.
ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Kami selalu mendoakan semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qurannya, bisa segera paham tajwid seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.